Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji dan Bapak Ibu Pembimbing serta teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih untuk semuanya yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Febian, NPM 0517640066 dari Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2017, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya dengan judul faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada karyawan bagian produksi industri pembuatan pesawat terbang. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam proposal tugas akhir ini. Yang pertama, yakni latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah yang saya angkat dalam tugas akhir ini beserta tujuan dari tugas akhir ini. Lalu ada manfaat dari tugas akhir ini. Kemudian terdapat batasan masalah saya dalam penelitian ini. Kemudian teori atau studi literatur yang saya gunakan. Dan yang terakhir yakni metodologi penelitian atau metode yang saya ambil dalam pengerjaan tugas akhir ini. Oke, selanjutnya ada latar belakang masalah. Perusahaan ini bergerak dalam industri dan jasa pembuatan pesawat terbang dengan kompetensi dalam desain pesawat, pengembangan dan pembuatan pesawat regional militer dan sipil. Tidak hanya memproduksi berbagai pesawat, tetapi juga helikopter, senjata, atau komponen luar dari pesawat terbang seperti sayap, ekor, baling-baling, kepala pesawat, dan badan pesawat. Dan dilihat dari proses produksinya, industri pembuatan pesawat terbang tidak akan terlepas dari risiko timbulnya kecelakaan kerja. Dengan jumlah karyawan yang mencapai kurang lebih 4.000 karyawan, jumlah tersebut termasuk sedikit jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang dimana jumlah karyawan mencapai 16.000 karyawan. Tetapi karena suatu hal, maka perusahaan ini memangkas karyawannya hingga menjadi 4.000 karyawan, sehingga risiko dari kecelakaan kerja dapat terjadi sewaktu-waktu ketika kerja melakukan pekerjaannya. Lalu berdasarkan data kecelakaan kerja selama tahun 2010 hingga 2015, diantaranya 9 orang pada tahun 2010, 25 orang pada tahun 2011, 27 orang pada tahun 2012, 14 orang pada tahun 2013, dan 16 orang pada tahun 2015. Beberapa kasus diantaranya terjadi pada kawasan Direktorat Aerostruktur, di mana direktorat tersebut merupakan unit yang memproduksi kepling dan airframe komponen dari pesawat terbang. Oke, kemudian terdapat rumusan masalah dengan jumlah 7. Yang pertama, yakni bagaimana keadaan kelelahan kerja yang dialami oleh pekerja, yaitu seperti apa kejadian lelah yang dialami oleh pekerja setelah melakukan pekerjaannya. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik individu masing-masing para pekerja, dan yang ketiga, bagaimana dengan kondisi lingkungan kerja yang dipakai pekerja tersebut. Yang keempat, bagaimana penerapan shift kerja yang dilakukan perusahaan terhadap karyawannya. Kemudian yang kelima, apakah terdapat hubungan antara karakteristik individu terhadap kelelahan pada pekerja. Dan kemudian yang keenam, apakah terdapat hubungan antara kondisi lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir, yakni apakah terdapat hubungan antara penerapan shift kerja yang diberikan oleh perusahaan terhadap kelelahan pada pekerja. Oke, adapun tujuan dari tugas akhir ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui kejadian kelelahan pada pekerja, karakteristik individu pada pekerja, kondisi lingkungan pada pekerja, dan penerapan shift pada pekerja. Kemudian yang kedua, dapat diketahuinya apakah ada hubungan antara karakteristik individu pekerja terhadap kelelahan kerja, kondisi lingkungan kerja terhadap kelelahan pekerja, dan penerapan shift terhadap kelelahan kerja.
Lalu dari tugas akhir ini dapat diambil beberapa manfaat untuk perusahaan dan pekerja. Di antaranya yaitu dapat mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja. Yang kedua, dapat digunakan sebagai analisa dan pemecahan suatu masalah yang berkaitan dengan kelelahan kerja. Dan yang ketiga, dari hasil analisa ini perusahaan dapat membuat suatu program atau kebijakan yang terkait untuk upaya pencegahan terjadinya kelelahan pada pekerja. Dalam pengerjaan tugas akhir ini juga terdapat keterbatasan, di antaranya yakni untuk lokasi pengambilan data ini dilakukan pada industri pembuatan pesawat terbang. Yang kedua, pengambilan data dilakukan pada karyawan bagian produksi yang berada pada Direktorat Aerostruktur. Kemudian yang ketiga, pengambilan sampel ini menggunakan metode simple random sampling, yang dimana metode ini merupakan metode pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan serangga yang ada dalam populasi itu. Dan basis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Kemudian yang keempat, penelitian ini bersifat kuantitatif dengan hasil akhir angka perbandingan yang menggunakan desain proses. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kemudian yang kelima, karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka penelitian ini hanya meneliti karakteristik individu pekerja dan lingkungan kerja sebagai variabel bebasnya. Selanjutnya, kelelahan kerja merupakan suatu kondisi yang dialami pekerja setelah melakukan suatu aktivitas. Kelelahan kerja akan tentang kondisi fisik pekerja dan dapat mempengaruhi tingkat produksinya. Kelelahan kerja menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja. Menurut Dewi pada tahun 2019. Menurut Sumamur pada tahun 2010, banyak faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja cepat terjadi, yaitu ada faktor internal seperti usia, jenis kelamin, kesehatan, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan lain-lain. Ada faktor eksternal seperti suhu, cahaya, ventilasi, kebisingan, sifat pekerjaan, dan postur kerja. Dikutip dari jurnal Aeroscale pada tahun 2018. Lalu, menurut Journal pada tahun 2003, kelelahan kerja dapat dilihat dari melemahnya tenaga dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan, sehingga akan meningkatkan kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan dan berakibat fatal, yaitu dapat terjadi kesalahan oleh jurnal Melissa dan Dwiandi pada tahun 2014. Lalu ada metodologi penelitian yang digunakan dalam pengambilan data tugas akhir. Pertama, mengidentifikasi dan kemudian merumuskan masalah yang ada pada lokasi kerja. Selanjutnya, menentukan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Sebelum melakukan pengambilan data, dilakukan studi lapangan, yakni dengan pengamatan langsung dan wawancara kepada pekerja, dan melakukan uji literatur yang berupa pembuatan kuesioner menggunakan kuesioner subjektif self-rating test atau SSRT dari Industrial Fatigue Research Committee, di mana kuesioner ini memiliki kelebihan seperti pertanyaannya yang mudah dipahami karena terkait apa yang dirasakan ketika melakukan pekerjaan. Kemudian berdasarkan kuesioner ini nantinya akan terlihat dan diketahui bagaimana kondisi kelelahan pekerja. Selanjutnya ada pengambilan data, yakni ada data primer dan ada data sekunder, di mana data primer merupakan data yang diambil langsung dari responden, yakni meliputi pengambilan data karakteristik individu, usia, jenis kelamin, waktu kerja, kebiasaan rokok, shift kerja, dan masa kerja dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data status gizi diambil dengan mengukur berat badan dan tinggi badan dengan menggunakan timbangan digital yang sudah dikalibrasi dan juga meteran. Kemudian pengukuran lingkungan kerja tekanan panas menggunakan globe temperatur atau WTGT, dan kebisingan menggunakan solerometer.
Kemudian ada data sekunder yang diambil untuk mengetahui gambaran umum tempat kerja, jumlah dari pekerja, lama kerja, identitas pekerja. Setelah itu data dikumpulkan jadi satu untuk diolah menggunakan program SPSS. Dalam beberapa tahap beliau melakukan analisis, yakni ada analisis univariat dan bivariat. Selanjutnya menyimpulkan hasil dari kegiatan penelitian ini dan memberikan saran rekomendasi terhadap hasil yang diperoleh kepada industri tersebut. Jadi untuk kesimpulan pada presentasi saya kali ini, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan pada awal tadi, kelelahan kerja merupakan permasalahan umum yang ada di lingkungan kerja yang sering kita jumpai pada tenaga kerja. Untuk beberapa penelitian, kelelahan secara nyata dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya ingin meneliti apakah terdapat hubungan antara variabel bebas, yakni faktor individu, usia, jenis kelamin, status gizi, waktu kerja, masa kerja, kebiasaan merokok, jam kerja, tekanan panas, dan kebisikan terhadap variabel terikat, yakni kelelahan pada kerja. Dengan sampel yang diambil menggunakan metode simple random sampling dan perbandingan cross-seksional berdasarkan kuesioner dari IFSC. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan pada presentasi ini, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan presentasi ini. Dan saya akhiri, sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.